bersulang dengan bulan, di peluk kerinduan malam, gembira merekuk arak harapan. Dalam surga air kata-kata, bulan membeku karena rindu. Makasih Bu, ayo bilang apa sama Bami? Terima kasih Bami. Kita hanya punya air kata-kata. Kita berteman sudah lama, walau nasib kita tak sama. Kita berteman sudah lama, walau jalan kita berbeda. Sejuknya air kata-kata. Selamat malam, sugeng dalu, sugeng wengi, para hadirin semuanya. Alhamdulillah kita bisa berkumpul pada malam ini. Di bagian awal ini saya ingin mengucapkan terima kasih, akan saya baca biar tidak ada yang terlewat. Untuk Mbak Mirna Yulistianti dari Gramedia Pustaka Utama, matur nuwun. Mbak Kelly Riando dari Ohana Galeri, Ibu Aming Pendopo Tulungo bersama Mbak Soimah Pancawati, grup Kenyo Wandu, Celeng Degleng, Ibu Kartika Avandi sudah hadir atau masih dalam perjalanan, Mbak Joko Peke mungkin juga masih dalam perjalanan, Mas Krisna Ance yang baru saja segar dari kesehatannya beberapa waktu yang lalu, yang membuat aransemen lagu Kita Berteman Sudah Lama. Ki Dalang Ampun Sutrisno mementaskan wayang Pangunci, wayang gendul. Kemudian teman-teman hip hop Ring 1 Jogja, Rap Audio, Majalah Basis, Omah Petro, dan para kurator Bentara Budaya, Romo Sindunata, matur nuwun Romo, sampun bawreksa wonten Bentara Budaya. Ada Mas Hirmanu, terima kasih Mas Hirmanu. Mas Pransartono yang datang dari Jakarta. Ada Mas Wawan Budi Kurniawan, mungkin masih dalam perjalanan. Matur nuwun ingkang sanget, mugi-mugi sehat kageng Mas Thomas Pujo. Biasanya inisialnya kalau di Kompas itu Mas Top TOP. Teman-teman Bentara Budaya yang ada di Jogja, Mbak Purnama, Mas Jeffrey, Mbak Aryani, Mas Anto, dan juga teman-teman para mahasiswa KGIC, para seniman yang hadir di sini, matur nuwun sangat. Saya lihat ada Mas Butet, ada Mas Nasirun, Mas Agus Nur, Mas Bambang Heras, Mas Jumadi Alfi, dan lain sebagainya. Mohon maaf saya tidak bisa menyebutkan satu persatu. Alhamdulillah acara malam ini bisa kita laksanakan dengan baik dan kita hadir dalam keadaan sehat walafiat. Momen ini buat kita semua, bangsa Indonesia, adalah momen yang penting. Saya menyebut sejarah itu kalau kita sedang berkendara adalah gambaran yang bisa kita lihat dari kaca spion. Gambaran itu perlu sesekali kita lihat agar kita tahu apa yang terjadi di belakang kita, agar kita tidak ditubruk dari belakang. Tetapi kita juga tidak bisa terus-terusan memandangi spion sejarah, karena kita perlu menjadikan modal gambaran di belakang itu untuk menentukan
arah laju kendaraan kita ke depan dengan lebih baik. Jadi malam ini kita memperingati reformasi 25 tahun lalu, bukan kita kemudian mengelus-ngelus sejarah, melainkan justru untuk lebih memantapkan kaki-kaki kita untuk menuju masa depan. Saya masih ingat Yogyakarta adalah salah satu kota yang sangat dinamis pada masa 98. Di sini berkumpul ribuan warga, ribuan mahasiswa, ada Sri Sultan dan lain sebagainya. Di Jakarta demikian juga para mahasiswa menduduki gedung MPR. Kebetulan waktu itu saya salah satu mahasiswa yang ikut di MPR. Dan kita semua meneriakkan berbagai keinginan untuk mereformasi. Kita ingin menghapuskan dui fungsi ABRI, kita ingin menghapuskan KKN, kolusi, nepotisme, korupsi. Kita ingin menegakkan penegakan hukum. Kita ingin membentuk pemerintahan baru, demokrasi, dan lain sebagainya. Hasil dari dorongan itu sudah kita nikmati hari-hari ini. Kita menghirup kebebasan yang luar biasa dalam berekspresi, kebebasan pers. Kita juga melihat ada usaha untuk memberantas korupsi lewat Komisi Pemberantasan Korupsi. Kita juga melihat masyarakat semakin leluasa untuk berkomunikasi, apalagi sekarang ada media sosial dan lain sebagainya. Tetapi pada saat bersamaan kita juga menemukan berbagai problem. KKN yang dulu kita keluhkan pada masa Orde Baru selama 32 tahun, ternyata sekarang bermetamorfose menjadi oligarki kekuasaan dari elit sampai ke daerah. Partai-partai politik kekuatannya terlalu besar untuk menentukan berbagai hal, sehingga civil society seperti tertekan ke sana sini. Kita juga melihat di tengah keterbukaan ada kelompok-kelompok yang berusaha untuk menguasai ruang publik, menanamkan identitasnya karena merasa menjadi mayoritas. Semua itu menjadi tantangan, apalagi sekarang ada media sosial di mana semua hal antara yang nyata dan maya itu sudah tembus ya. Terjadi seketika, global, 24 jam dan lain sebagainya. Karena itu pada momen ini kita memperingati dengan menampilkan karya-karya dari para seniman. Ada lebih dari 100 seniman di Yogyakarta yang ambil bagian. Sebagian ada di ruang pameran Tentara Budaya, sebagian ada di dinding sebelah kiri kita, sebagian lagi nanti akan ditampilkan melalui slideshow di screen yang ada di dalam ruang pameran. Saya mengucapkan terima kasih kepada para seniman yang ikut serta ambil bagian dalam momen peringatan ini. Kita tentu saja sekali lagi tidak ingin mengelak-ngelak sejarah sampai mengkilat, tetapi sejarah ini tetap perlu kita tengok sebagai spion karena kita perlu berjalan menuju masa depan yang lebih baik. Sekali lagi, matur nuwun sangat atas kerjasama dari semua pihak. Semoga acara ini bermanfaat dan semoga bangsa Indonesia yang diperjuangkan dengan pengorbanan, ada mahasiswa yang gugur, ada peristiwa Mei, konflik kekerasan, pembakaran, pemerkosaan dan lain sebagainya, itu membuat kita semakin sadar bahwa di atas segala-segalanya kemanusiaan adalah yang nomor satu. Sekali lagi terima kasih, selamat malam, semoga semuanya lancar. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Mas Ilham Mulyum untuk sambutannya. Kita berikan tepuk tangan yang meriah kembali kepada Mas Ilham Mulyum. Tapi Edik, Pak Ilham banyak request. Pidatonya bagus. Tapi yang belakang sana nggak dengar, minta ulang katanya. Gimana, diulang nggak? Oh, nanti Mas. Selamat malam Bapak dan Ibu, Mas Debat, selamat Romo. Pertama, selamat atas kembali terbitnya 3 buku Romo,
Sucelen, Putri Cina, dan Kambing Hitam. Mari Tepuk kita tangan. Silakan yang mau beli. yang mau beli diskon 20%. Romo mewakili penerbit, juga salam dari para pimpinan yang tidak bisa hadir, Pak Prio, Pak Wadi, Pak Aditarian. Malam ini Yang bikin ada cover ini saya. ya, Mas Alit yang bikin cover Kambing Hitamnya. Ya Romo, kami sangat senang buku ini terbit kembali karena penting dan relevan untuk masa sekarang terutama. Dan yang utama adalah bagaimana nanti buku ini menemukan pembaca barunya. Karena tadi seperti yang Mas Alit dan Mas Ampun bilang, reformasinya OTW. Tapi untuk masa sekarang terutama, dan yang utama adalah bagaimana nanti buku ini menemukan pembaca barunya. Karena tadi seperti yang Mas Alit dan Mas Ampun bilang, reformasinya masih OTW. Tapi kalau kita lihat di sosial media, banyak nih banyak yang nggak tahu reformasi 25 tahun itu seperti apa. Ya Romo, sekali lagi selamat atas kelahiran kembali 3 buku ini. Terima kasih. Terima kasih Bu. Silakan untuk dilanjutkan seremonial kami serahkan Terima kasih Bu. kepada Silakan. Ku rasakan 3 pahit buku. dan kerasnya hidupku. Kau tak sendiri, ku selalu menemanimu. Kita hanya punya air kata-kata. Kita berteman sudah lama, walau nasib kita tak sama. Kita berteman sudah lama, walau jalan kita berbeda. Sejuknya air kata-kata. Sekedar pengantar saja mengapa tema persahabatan dan pengunci diletakkan pada perayaan kita di sini. Itu kurang lebih demikian. Pada waktu reformasi pecah, itu rakyat kecil juga ikut bergembira. Dan seingat saya sama Bu Jo, itu cara mereka bergembira itu dengan minum. Kami ini wartawan waktu itu, wartawan masih muda, ikut bergembira bersama mereka, dan dari sana kita melahirkan itu. Kebebasan kita rayakan dengan apa adanya. Dan bagi rakyat kecil, minum itu adalah segala-galanya. Teman-teman, kita dulu minum plastikan apa saja, tapi setelah zamannya Pak Johan dan kemudian Bu Teli, maka kita minum dengan lebih sedikit hormat, kurang lebih begitu. Nah, pada kesempatan ini saya mau mengatakan mengenai lagu Cintamu Supaya Kopi Miring. Itu juga lagu pangunci, lagu wajib pangunci yang akhirnya kita mengenang Rantok Budel. Rantok Budel itu juga, itu bapaknya Didi Kempot dan Mami. Itu seorang pemilu, dan saya wawancarainya panjang lebar.
untuk pameran Kita Berteman Sudah Lama di Bentara Budaya Yogyakarta kali ini. Ada puluhan dan total mungkin seratusan karya dari 100 seniman perupa yang bergerak atau berproses di Yogyakarta. Menarik secara umum bahwa pameran ini masih mencoba untuk mengkritisi atau mencoba untuk mengkaitkan dengan tema reformasi yang sudah terjadi 25 tahun yang lalu. Satu sisi ini sebagai sebuah cara untuk bersikap, beropini, juga kemungkinan merefleksi apa yang sudah terjadi 25 tahun yang lalu dan sekarang. Pada aspek ini saya kira memang ada beberapa karya yang bagi saya cukup reflektif, bisa mencirikan bahwa untuk apa dan mau kemana negara ini ketika 25 tahun yang lalu digerakkan dengan reformasi. Problem yang utama pada waktu itu adalah banyak persoalan karena ada otoritarianisme dari Orde Baru yang dipimpin oleh Soeharto. Salah satu problemnya adalah kebebasan berbicara. Dulu untuk berkarya, berpameran di sini harus ada izin dari kepolisian, dari aparat keamanan. Sekarang enggak. Ini adalah kemajuan yang besar, yang pesat, yang patut untuk direfleksi kembali bahwa kita melakukan refleksi ulang di sini. Tapi tidak semuanya memang karya-karya ini dari teman-teman ini cukup bisa memberi inspiring atau memberi inspirasi bagi publik penonton untuk itu. Ada beberapa karya yang masih cukup datar, ada karya yang memang belum ada pendalaman pada aspek-aspek substansi persoalan karena memang mungkin tidak diberi semacam ya atau framework, intellectual framework bahwa kamu harus berbicara tentang hal tertentu umpamanya. Barangkali itu sih problemnya. Tapi saya kira secara umum oke. Kemudian pada aspek yang lain presentasi karya. Presentasi karya saya kira itu yang menjadi menjadi poin yang saya perhatikan pada pameran ini. Tapi apapun saya mengucapkan selamat atas terselenggaranya pameran ini, sukses. Nilai penting dari reformasi mudah-mudahan bisa dihayati bahwa tidak ada kemajuan tanpa perubahan. Setiap perubahan tidak akan selalu berujung pada kemajuan, tetapi tidak akan pernah ada kemajuan tanpa perubahan. Terima kasih. Pameran kali ini memang termasuk agak lain daripada yang lainnya karena semua berkumpul dan mengeluarkan karya-karyanya yang hebat-hebat. Di samping itu kalau motonya Kita Berteman Sudah Lama, sebenarnya kalau itu dipegang oleh semua orang, kita tidak akan ada perselisihan, kita tidak akan ada slack. Kita meminimalisir konflik karena kita berteman sudah lama. Jadi kata-kata berteman sudah lama itu bagi saya teman. Ini yang sekedar tidak hanya di mulut saja. Teman itu juga di hati. Bagaimanapun juga ini teman saya. Yang namanya teman itu tidak bersaing tapi menyayangi. Kalau itu semua bisa menerapkan, ya mungkin tidak ada sesuatu yang menjadi ganjalan. Itu aja. Ketika Romo Sindu meminta saya untuk membuat pameran ini, tentu saja ini adalah sebuah peristiwa penting karena beliau ingin merayakan atau memeriahkan peristiwa reformasi 1998 ketika Mei tahun itu sungguh sebuah peristiwa yang memilukan. Kemudian kita mengotak semua teman termasuk di dalamnya
Mas Agus Nur, Ampun Sutrisno, dan lain-lain, bagaimana kita sebagai bangsa mencoba merefleksikan peristiwa Mei itu yang memilukan, semoga suatu saat tidak terjadi lagi. Nah, bisa kita lihat hampir semua teman-teman seniman, budayawan, lintas disiplin ilmu ikut serta memeriahkan atau merefleksikan peristiwa Mei itu menjadi sebuah peristiwa yang mengajarkan kepada kita bagaimana seharusnya menjadi bangsa yang lebih berbudaya tentu saja, dan lebih berkomunikasi yang lebih baik, supaya kita sebagai bangsa tetap guyub rukun. Nah, berteman sudah lama adalah sebuah cara bagaimana kita berkomunikasi sesama anak bangsa, ketika ada sesuatu apapun bisa dikomunikasikan. Kemudian dengan peristiwa ini, tema-tema ini, saya mencoba membuat karya dengan judul Untuk Kawan Yang Tak Pernah Pulang, karena ini mencoba menangkap esensi dari peristiwa ketika masa Orde Baru. Banyak teman-teman yang tidak bisa pulang, kemudian entah kemana. Dari peristiwa Mei itu banyak sekali korbannya, dan sungguh miris, memilukan. Saya mencoba membuat karya seperti ini. Ini adalah saya dedikasikan untuk teman-teman yang sudah berjuang untuk bangsa ini menjadi lebih baik. Kita berteman sudah lama, walau nasib kita tak sama. Kita malam hari ini kan kita berteman sudah lama. Acara pada malam hari ini di Kompas sangat luar biasa. Temanya berteman, kita berteman sudah lama itu dalam ya, dalam banget, dan Romo sangat mengutamakan pertemanan. Bahwa pertemanan ini ora entuk untal-untalan, ora entuk saling mangan rezekine kanca, ora entuk nyiak kanca, ora entuk nglarani kanca. Pokoknya luas lah, tapi lebih dalamnya lagi saya lebih dalamnya akan tanya sama Romo Sindu ya, kan aku ya wong goblok, jadi nek menerjemahke tulisan-tulisannya Romo ini aku rada-rada. Tapi yang jelas memang pertemanan, persaudaraan ini harus terus dijaga sebaik-baiknya, dan saling support. Dan saya alhamdulillah pas kebetulan di Jogja jadi bisa teko neng kene, iso ketemu konco-konco. Ket zaman biyen aku neng kene bayaran 150, aku nyanyi bayaran 150.000 tenan kuwi. Neng kene dadi waktu itu nek Bentara Budaya ono acara nek ora sok imah pokoke ora. Alhamdulillah hari ini ketemu lagi dengan konco-konco, teman-teman senior-senior semua kumpul di sini, seneng banget. Keren, pokoknya sehat terus buat teman-teman semua, sampai ketemu lagi di event-event berikutnya. Kita berteman sudah lama, walau nasib kita tak sama. Kita berteman sudah lama, walau jalan kita berbeda. Kita berteman sudah lama, walau nasib kita tak sama. Kita berteman sudah lama, walau jalan kita berbeda. Sejujurnya